Dan sampai seketika saya telepon lagi Kak, saya bilang, "Kok saya jadi gini ya?" Gitu. Untuk balik lagi ke keyakinan saya ragu. Tapi saya untuk percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Saya bilang, "Saya juga bagaimana?" Gitu. Hati saya nolak gitu kan. Kok saya menuhankan manusia gitu. Dan akhirnya apa yang kakak saya bilang? Sama. Kakak juga pernah di situ. Terus apa yang saya harus lakukan? Saya bilang, kamu berdoa. Kamu berdoa. Anggap kamu sekarang sedang mencari Tuhan, dan kamu nggak tahu Tuhan mana yang kamu sembah ini adalah Tuhan yang benar. Semua agama mengaku punya Tuhan dan Tuhannya berbeda. Tetapi hanya ada satu Tuhan yang benar. Cari. Cari sama Tuhan. Kamu berdoa sama Tuhan. Minta sama Tuhan. Tunjukkan siapa Tuhan yang benar. Pada saat kamu berdoa, kakak yakin bahwa kamu akan menemukan Tuhan itu. Dan saya coba bang. Jam 2 malam itu saya masuk kamar. Saya gelar sejadah. Saya nangis sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, tolong bantu saya bilang, Tuhan. Kalau memang Islam memang agama yang kau ridhoi, agama yang benar, bawa saya kembali yakin kepada Islam. Waktu itu saya doa begitu, bang. Saya doa begitu. Saya bilang, bahwa saya kembali yakin bahwa memang ini adalah agama yang kau ridhoi, adalah agama yang benar. Karena waktu itu saya ragu. Tetapi jika memang ini bukan agama yang benar, saya bilang, tolong tunjukkan siapa Tuhan yang benar itu. Nah, saya nangis. Setelah saya nangis, kemudian saya di situ udah tidur, tiba-tiba di dalam hati saya tuh besoknya itu ada suara, bang, saya nggak ngerti itu suara apa, tiba-tiba mendorong saya, suara itu, coba kamu cari Isa di dalam Al-Quran. Coba saya googling, bang, googling tentang Isa ini di dalam Al-Quran, saya banyak sekali menemukan kok bisa ya manusia seperti ini, kok ada ya manusia yang seperti ini, ya itu banyak ya bang Edis, kalau bang Edis juga sama dari sana ya, memang sangat ajaib Isa ini. Kalau kita bilang kok bisa ya manusia seperti ini. Karena memang gak ada manusia yang seperti dia. Sangat luar biasa memang diceritakan. Nah kemudian saya di situ bergumul. Sampai akhirnya tiba-tiba kakak saya telepon saya, mau gak kakak kirimkan Alkitab? Ya boleh, saya bilang, dikirimkan saya Alkitab bang. Saya baca, gak ngerti saya sama sekali walaupun itu bahasa Indonesia. Saya gak mengerti sama sekali walaupun itu bahasa Indonesia. Saya pusing bacanya. Saya tutup. Tapi ada suara lagi bang di dalam hati saya itu. Coba kamu cari Isa di dalam Alkitab. Saya kaget, kemudian saya googling, dan saya di situ banyak sekali menemukan persamaan. Terutama dia adalah jalan kebenaran, hada siratul mustaqim ya. Kemudian dia diciptakan dari firman-Nya ya, dari kalimat tuh dan waruhu minhu, dan ruhnya ya, di An-Nisa 171. Dia hakim yang adil, riwayat Muslim 220. Dia yang awal dan akhir ya. Wal awal wal akhiru di Al-Hadid ayat 3, kok ini hampir mirip gitu kan. Saya bilang di sini ini siapa? Apakah ini manusia? Saya bilang gitu kan. Kalau dia manusia, kenapa ya ditunjuk menjadi hakim yang adil? Kenapa justru Allah juga menunjuk dia sebagai jalan yang lurus? Bukankah di dalam ayat yang lain mengatakan bahwa Allah itu adalah jalan yang lurus? Dan mengapa pada saat Allah memberikan statement Allah jalan yang lurus, tetapi Allah juga menunjuk Isa sebagai jalan yang lurus? Ini kan berbeda dengan Mr. M yang berada di jalan yang lurus. Karena Mr. M berada di jalan yang lurus di dalam surat Yasin. Sedangkan Allah justru sangat tegas mengatakan bahwa hadza siratul mustaqim itu kepada Isa. Saya bilang, apa ini maksudnya? Akhirnya saya yakin bang, bahwa ini bukan manusia. Ini Tuhan, saya bilang. Gak ada manusia yang sesempurna ini, saya bilang. Dan di situ saya mantapkan hati, dan akhirnya saya percaya bahwa ini adalah Tuhan. Nah akhirnya logika saya begini, mungkin gak ya kalau Tuhan itu jadi manusia? Saya bilang begitu. Saya bilang kalau Tuhan itu maha kuasa, apa yang gak mungkin? Saya bilang bagi dia. Siapa sih yang sebenarnya membatasi kuasa Tuhan? Saya bilang kan tidak tertulis bahwa Tuhan itu mustahil jadi manusia. Tapi serupa dengan makhluk. Laisa kamislihi sayun. Artinya makhluk yang bagaimana ini? Artinya bukan karena Tuhan itu memang seperti makhluk. Bukan. Tapi memiliki makna yang luas. Jadi makhluk yang disebutkan adalah makhluk seperti yang ada di dunia ini gitu. Seperti ciptaannya gitu. Tetapi kalau kita lihat, laisa kamislihi itu memiliki makna yang luas, Pak. Nah, disitulah yang saya akhirnya yakin bahwa ini bukan makhluk yang seperti disebutkan ini. Saya bilang ini makhluk yang keluar dalam dirinya. Makanya domirnya, domirhu ya. Wa kalimatu dan waruhu minhu, domirhu. Artinya kalau domirhu itu kan keluar dari dalam dirinya, kepemilikan dalam dirinya. Artinya kalau dia keluar dalam diri Allah, berarti apakah dia juga bukan disebut dengan Allah? Nah itu akhirnya saya yakin bahwa ini adalah manusia. Dan kemudian saya terjemahkan bang. Ada di dalam An-Nisa itu subhanahu ayakulalahu walad, betul Bang Edis ya. Kemudian saya coba, karena di dalam kurung itu kan tafsir ya. Saya coba klik bang,
Saya copy, saya blok, dan kemudian saya terjemahkan, dan artinya sangat luar biasa, Bang. Jadi original teksnya begitu saya blok, subhanahu ayakulalahu walad, artinya apa, Bang? Maha suci Allah memiliki anak. Itu arti yang benar. Di dalam An-Nisa 171. Kalau kalian, ya di bawah-bawah ya, teman-teman di bawah, kalau kalian mau buka An-Nisa 171 yang belum tercampur dengan tafsir, di blok itu kata subhanahu ayakulalahu walad, kemudian kalian blok, dan kemudian kalian translatein dari Arab ke Indonesia, itu artinya maha suci dia memiliki anak. Artinya itu. Nah, di situ saya yakin, Bang, dan kemudian saya memutuskan, saya percaya. Saya minta izin sama orang tua saya, kedua orang tua saya, mereka mengizinkan, karena memang sudah ada kakak saya, cuman mama saya berpesan, kalau kamu jadi orang Kristen, jadilah orang Kristen yang baik. Dan kemudian saya sampaikan kepada istri saya, karena kebetulan istri saya juga anak seorang guru ngaji, Pak, anak ustadz. Saya bilang, saya yakin bahwa ini adalah agama yang benar. Saya yakin bahwa inilah kebenaran. Saya bilang, saya mau jadi orang Kristen. Istri saya minta pisah, Pak. Saya diam. Kemudian lain waktu saya juga ngomong lagi sama dia. Saya bilang, saya udah percaya, karena gelisah saya dibuat pada saat itu. Saya pengen tetap ikut Yesus. Begitu saya ngomong lagi, dia tetap minta pisah. Dan kemudian yang ketiga saya bilang, saya ada dorongan untuk berdoa di dalam hati saya, coba kamu berdoa. Dan akhirnya saya coba ambil, Bang, berdoa malam hari ya. Saya masuk kamar, saya gelar sajadah, saya angkat tangan, saya bilang begini, Tuhan Yesus, kalau memang Engkau adalah Tuhan yang benar, menciptakan alam semesta ini, Tuhan, Engkau begitu mudahnya. Waktu itu saya belum dibaptis, Bang. Engkau juga Tuhan mampu membalikan istri saya agar dia bisa menerima saya menjadi orang Kristen. Itu doa saya kepada Tuhan. Karena saya udah punya 2 anak, Bang Edis. Waktu itu saya bingung gitu loh, antara ikut Tuhan yang benar atau memang pisah. Saya bingung gitu. Saya berdoa dan akhirnya saya nangis sama Tuhan. Setelah saya berdoa, selesai saya berdoa, tiba-tiba di dalam hati saya itu kayak seolah ada keikhlasan. Ya udah Tuhan, saya mau coba ngomong sekali lagi sama istri saya. Kalau memang saya bicara sama istri saya, dia tetap minta pisah, maka saya jujur, Tuhan, saya akan ikut Engkau, Tuhan. Saya bilang. Walaupun istri saya tetap minta pisah, saya bilang, saya akan ikut Engkau, Tuhan. Karena bagi saya ikut Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang utama. Sekalipun konsekuensinya saya harus kehilangan. Bilang, saya berapa lama lagi sih? Karena pada saat saya tidak ikut Tuhan yang benar, maka surganya pun tidak akan benar. Itu akhirnya saya berdoa, dan seolah-olah kayak Tuhan atur, Bang. Kayak Tuhan atur, sampai tiba waktunya, karena rumah saya waktu itu dekat dengan pantai, saya kemudian jalan ke pantai, dan kemudian tiba-tiba itu dorongan itu ada, coba kamu ngomong. Dan saya ngomong sama istri saya bilang, Bun, saya mau jadi orang Kristen. Itu ketiga kali saya ngomong. Istri saya terdiam, sampai kemudian saya ngomong sampai ketiga kali, gimana? Dan istri saya cuma bilang apa? Ya udah. Kalau memang ayah mau jadi orang Kristen, ya udah, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa bagaimana, saya bilang. Ya nggak apa-apa. Mungkin berat ya, tapi ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa gimana? Ya udah, Bunda terima ayah menjadi orang Kristen. Bunda ikhlas ayah menjadi orang Kristen. Tetapi dengan satu syarat, jangan pernah ajak-ajak Bunda untuk menjadi orang Kristen. Waktu itu saya senang sekali, saya bahagia waktu itu. Nggak apa-apa Tuhan. Sekalipun memang dia nggak percaya, tapi saya percaya. Dan itu 1 tahun kami jalani berbeda agama. Waktu sholat dia sholat, waktu ngaji dia ngaji. Saya suruh gitu, Bang. Tetapi luar biasa, di situ saya selalu berdoa. Karena saya nggak bisa ngapa-ngapain, saya terikat komitmen itu. Saya bilang, saya mau Tuhan ngizinin, tetapi saya nggak punya upaya karena saya terikat komitmen sama istri saya. Saya terus, Bun sholat. Saya bilang, kalau malam Jumat Bun ngaji. Saya bilang, akhirnya saya selalu berdoa, dan bahkan saya puasa. 1 tahun itu kami lalui, tiba-tiba apa yang mendorong dia menantang Tuhan Yesus, dan itulah di situ mujizat itu terjadi. Dia nantang Tuhan, dan kemudian dijawab sama Tuhan, dan melalui kesaksian istri saya itu, akhirnya kedua orang tua saya yang dipulihkan kesehatannya terbuka, dan kami akhirnya dipulihkan semuanya, dan kemudian kami bertobat. Jadi pada saat melalui kesaksian istri saya, orang tua saya, keponakan saya, dan anak-anak saya kemudian terbuka jadi 6 orang, kami diselamatkan, puji Tuhan. Jadi pesan saya bagi buat teman-teman di bawah yang belum percaya, artinya kalian sebenarnya tahu kebenaran atau ketidakbenaran itu, kalian tahu. Tetapi saya percaya bahwa di dalam hati kalian tuh bingung antara memilih Tuhan yang benar atau kalian mendapat persekusi atau kalian mendapat kucilan daripada keluarga kalian. Ingat ya,
Istri saya sampai saat ini tidak diterima sama keluarganya. Bahkan kalau saya bilang dibuang. Tetapi dia merasakan damai sejahtera pada saat dia mengikut Tuhan yang benar. Artinya jangan takut tentang kebenaran itu sendiri, karena kebenaran yang benar, dia bisa membela dirinya sendiri. Tuhan yang benar bisa membela anak-anaknya. Nggak perlu takut. Kita bukan ikut makhluk, melainkan ikut Tuhan yang benar. Jadi Tuhan yang benar tidak perlu dibela, teman-teman. Tuhan yang benar bisa membela kebenaran itu sendiri. Contohnya saya dulu melakukan pengusiran, tetapi kekristenan itu bertumbuh bukan membawa pedang, melainkan lewat kasih karunia-Nya saya diselamatkan. Pada saat saya menghina anaknya, yaitu kakak saya yang percaya, dia bukan membalas kejahatan saya, melainkan Tuhan melalui kasih karunia-Nya justru menyelamatkan kami sekeluarga. Itulah kekristenan yang bertumbuh. Jadi artinya jangan takut, teman-teman yang di bawah, jangan takut untuk keluar, kalian ikut Tuhan yang benar. Hidup di dunia ini terhitung. Tujuan kita adalah setelah kematian. Itu poinnya, teman-teman. Jadi itu yang harus kalian pikirkan saat kalian masih hidup. Karena setelah kematian tidak ada pertobatan. Terima kasih Bang Edis. Dari saya, Bang Edis, saya selalu ikuti narasi kajian Bang Edis, sangat luar biasa di dalam pelayanannya. Jadi artinya Bang Edis tetap semangat memberitakan kebenaran. Saya turut mendoakan agar Tuhan selalu memakai Bang Edis menjadi perpanjangan Tuhan, menjadi memperluas kerajaan Tuhan melalui alatnya Bang Edis. Tuhan kiranya Engkau kasih hikmat, kecerdasan kepada Bang Edis agar Kau pakai Bang Edis ini menjadi alatmu Tuhan. Terima kasih Bapak. Dari itu aja Bang Edis dari saya. Bang Edis tetap semangat, teman-teman di bawah juga tetap semangat ya. Shalom Bang Edis. Shalom, selamat siang Bang Said. Maju terus ya. Selamat siang.